Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Bapak dikasih Tuhan. Mari yang bersukacita boleh kita lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Sungguh kita bersyukur kita berada di ibadah yang terakhir daripada tahun 2020. Kita percaya berkat pemeliharaan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah di sepanjang tahun 2020 ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan kita masih berada di dalam suasana Natal dan kita percaya kasih hangat dan sukacita Natal nyata di antara setiap kita. Dan mari saat ini bersama-sama kita memuji Allah kita dengan bersukacita. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Dengan memuji Allah kita sambil kita bertepuk tangan bersama-sama. Yo, come on. Mari kita katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi katakan lagu dari awal. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Dia dengan hosana. Puji Hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Yang bersukacita kita katakan amin. Sekali lagi bersama kita katakan, mari kita sambut. Mari Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana,
Bapa, sungguh kami bersyukur untuk segala yang Kau perbuat bagi setiap kami. Kami rasakan kasih dan rahmat-Mu berlimpah-limpah Kau nyatakan bagi kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami telah tiba di minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan bersama-sama kami mau bersyukur untuk segala yang Kau perbuat di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Dan kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk bersyukur atas semua yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari bersama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang
terlambatmu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Dengan mengangkat tangan kita sama-sama katakan, kunaikan, kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, kan syukurku buat hari yang kami terima daripada-Mu Tuhan, hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setia. Sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita angkat sembah kita. Besar setiamu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, berlimpah rahmat-Mu yang Kau sediakan, yang Kau nyatakan. Kami nikmati berkat-Mu, senantiasa tersedia bagi umat-Mu Tuhan. Sebab itu hatiku limpah, limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mari bersama-sama kita angkat hati kita dan kita angkat suara kita bersama-sama menyembah Tuhan. Shandi, hirialaba, yaralaba, yaralaba, shadows. Mari umat Tuhan yang sudah bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita menyembah Dia di dalam roh. Hirialaba, yaralaba, yaralaba, ya shandi, hirialaba, yaralaba, 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 ya hirialaba, ya shik, hirialaba, yaralaba, hinalaba, ya shik. Yes Lord Jesus.
Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dan menyembah Allah kita dengan penuh ucapan syukur. Kami beri syukur kami di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Kami lihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan terjadi buat umat-Mu. Haleluya Tuhan. Jesus, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami berikan syukur, beri syukur, oh yes Lord. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanmu. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Lagi kita katakan beri syukur, syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta. Sambil kita bertepuk tangan bagi saudara. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Sungguh kami yakin, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, buat Allah kita yang ajaib, buat segala kebaikannya yang kita terima. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Oke, Shalom Sobat-Sobat Rohani. Berjumpa kembali kita di GBI Mangga Besar Rayon 1C. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman dengan cara yang berbeda. Untuk sebelum itu, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara tempat ini. Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, semua seturut dengan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, terjadilah Tuhan kehendak-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin.
Nah, puji nama Tuhan kita masih dikumpulkan dan keadaan sehat tanpa sekurang apapun. Dan kita percaya sahabat-sahabat rohani di rumah juga pasti dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, pada hari ini kita juga kedatangan tamu spesial yaitu Kak Angga. Sebelum kita masuk dalam pertanyaan Kak, kita saksikan cuplikan berikut ini dulu. Sing what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Come awaken your people. Come awaken your city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. Things are possible. Nah Kak, kita bisa lihat dari tadi cuplikan yang tadi gimana perjalanan Tuhan bawa kita generasi muda juga di GB Mangga Besar ini dari dulu sampai sekarang. Pertama kita ngadain doa konser sampai dengan kita terakhir bisa ke Pulau Samosir. Nah Kak, tapi kan kita percaya bahwa di sini tuh semua ini ada karena kehendak Tuhan Yesus kan Kak. Kehendak Tuhan Yesus apa sih Kak yang ada pada saat ini dengan kondisi yang seperti ini? Oke, kita ingat memang 2019 gitu ya, banyak hal yang kita bisa kerjakan ya. Benar, Kak. Dari kumpul awal Mangga Besar, doa kelompok kecil, kemudian jadi konser doa gitu Iya. ya. Lalu kita mulai masuk penjangkauan sekolah-sekolah dan Tuhan bawa sampai ke Pulau Samosir gitu Iya. ya. Nah, tetapi firman Tuhan bilang begini, kamu akan menjadi saksiku nomor 1 di Yerusalem. Nah, ya Yerusalem. Yerusalem bicara dengan keluarga. Nah, kalau kita mau ingat ya, kita sama-sama flashback sedikit gitu ya. Di 2019, 2018 kita itu jago banget gitu ya. Pelayanan di luar rumah. Iya Kak. Betul ya? Betul. Senin sampai Jumat di sekolah, di kampus, di kantor, plus pelayanan. Wah, gitu ya. Sabtu Minggu full di gereja. Latihan, dekor. Pokoknya Minggu udah pagi sampai sore dah, sampai malam gitu ya. betul. Benar, Kak. Nah, tanpa sadar rumah cuman jadi tempat kos. Ya kan? Pulang istirahat, makan malam pun nggak tahu ya. Makan malam nggak kalian sama orang tua? Iya, belum tentu. Belum tentu. Nah, Benar. itu dia ya. Jadi Iya. jadi maksudnya ada satu kebiasaan kalau di rumah kakak kita itu makan malam tetap harus bareng. Tetap harus bareng gitu ya. Nah, makan malam itu adalah waktu kita ngumpul semua gitu ya. Di luar daripada doa bareng. Nah, tapi di masa yang lalu
Kayak tadi ya cerita makan malam aja jarang gitu ya. Iya. Tapi kemudian dan situasi ini berubah ketika COVID ini ada. Nah, kita percaya segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Betul. Nah, mungkin ya jujur ya bingung. Jadi COVID rencana Tuhan. Nah, benar segala sesuatu yang terjadi kalau Tuhan nggak kehendaki itu nggak akan terjadi. Nah, tapi kalau Tuhan kehendaki berarti untuk kebaikan. Nah, untuk kebaikan. Nah, lihat apa yang terjadi ketika COVID ini. Kita dari bulan Maret terbiasa dengan istilah study from home. Iya, benar Kak. Betul ya? Betul Kak. Work from home gitu ya. Kemudian memang setelah 3 bulan, 4 bulan berikutnya kita mulai kenal lagi istilah new normal. Iya. Gitu ya. Mulai new normal, mulai beraktivitas, harus aktif. Ya, kalau pemerintah bilang harus beraktivitas tapi dengan protokol kesehatan. Tapi begitu tarik mundur di akhir tahun ini, apa yang terjadi lagi? Mulai pembatasan lagi. Iya. Ya, mau keluar, mau kemana-mana, ada rapid gitu ya. Ntar ada random check dan sebagainya. So akhirnya ada satu habit baru yang terjadi gara-gara COVID ini. Kita itu banyak di rumah. Iya, betul. Benar. Betul ya? Kita banyak di rumah. Nah, so balik lagi. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem gitu loh. Nah, yang notabene-nya kita kapan terakhir kita meluk orang tua kita? Kapan terakhir kita meluk? Meluk sih pulang HMC. Iya. Ya, pulang habis sesi hati Bapak gitu ya, atau minggu dengar khotbah cerita hati Bapak, ya ingat gitu loh. Tapi habis itu udah lewat lagi. Betul. Nah, so Tuhan mau ingetin. Salah satunya tadi kan ditanya apa sih maksud Tuhan lewat COVID ini? Kakak percaya lewat COVID ini Tuhan mau ingetin kita soal keluarga. Soal keluarga gitu loh. Jadi kebayang nggak kita bagus banget gitu ya nolongin teman di sekolah, teman di kampus, kita nolongin sahabat kita di kantor, pabrik untuk bisa kenal Tuhan gitu ya. Wah, kita support ya. Kebayang nggak waktu dulu gitu ya adik-adik rohani kalian, Kak lagi bete di rumah, ngumpul, temenin, ngopi, ngobrol gitu kan. Udahlah, ngedoain, bagus banget. Tapi kita nggak pernah pelayanan di rumah. Benar. Kita nggak pernah pelayanan di rumah. Nah, balik Tuhan mau ingetin. Lewat COVID ini satu hal kakak percaya Tuhan segera datang. Amin. Ya, kalau tanpa COVID kita nggak inget sorga. Lebih enak di bumi. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa traveling, makan. Wah enak. Sekarang ada COVID, ayo mau kemana? Iya Kak. Nggak bisa kan? Ya kan? Semua nggak bisa. Beda provinsi aja peraturannya udah beda. Betul. Apalagi luar negeri gitu ya, semua lockdown. Akhirnya kita nggak betah. Nah begitu kita nggak betah, baru kita ingat, iya ya ada tempat yang lebih enak, surga mulia. Nah pertanyaannya berikutnya lagi ada gini, ke sorga itu kamu mau sendiri atau mau sama seisi rumah kamu? Sisi rumah. Kak. Nah itu dia, loh enggak, kalau dulu kita lebih pengen teman kita ke sorga daripada orang rumah. Oh iya sih. Tanpa sadar. Iya, Kita lebih seneng nabur nolong teman kantor daripada yang saudara sendiri. Ya, kalau saudara kita sendiri, lu berjuang sendiri. Wah, tapi kalau yang ini mau baru kenal Tuhan nih. Wah, kita support. Nggak salah. Tapi Tuhan mau kita balance. Salah satunya satu orang percaya, sisi rumah diselamatkan. Amin. Nah, masih ingat ya cerita yang kita semua hafal. Cerita Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Seluruh dunia dihukum. Tetapi Nuh menyelamatkan seisi rumahnya. Seisi rumahnya diselamatkan loh. Ya, jadi Popo, Kungkung, Akong, Ama, siapa lagi yang ada di rumah? Gitu loh. Itu akan diselamatkan. Amin. Nah, Tuhan lagi tarik balik gitu ya. Memang aneh banget. Tapi tidak ada satu hal pun yang sangat powerful yang bisa bikin kita balik ke keluarga selain COVID. Iya. Nggak ada. Dulu nggak ada duit, tetap aja jalan. Iya kan? Iya. Apalagi mau bokeh, tetap keluar rumah. Bisa nginep di rumah temen. Ya kan? Bisa, kemana-mana tetap. Lah sekarang nggak usah punya duit. Yang punya duit juga nggak bisa kemana-mana. Betul. Takut gitu loh. Iya. Terus begitu takut ngapain? Ya di rumah aja. Nah begitu di rumah aja. Nah ini dia.
rencana Tuhan pengen keluarga tambah mesra. Tapi pertanyaannya ya para pengerja jemaat Mangga Besar, dari Maret sampai Desember ini yang ada tambah akur atau tambah panas, teriak-teriak, banting pintu, banting piring. Gara-gara PSBB-nya lanjut terus. Ya, kita flashback nih. Maret ketika PSBB pertama, bentar, 14 hari doang. Lanjut PSBB 2. Lanjut. Sekarang udah nggak tahu kita PSBB berapa. Kenapa? Lanjut terus. Gak pernah berhenti gitu. Lanjut terus. Ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi? Saking lamanya di rumah, tawuran deh. Berantem deh. Masalahnya begini. Kita berantem di rumah, HMC nggak bisa jalan. Betul. Nah, Iya, gak retret nggak bisa. Oh dulu, gue lagi mabok, gue ikut retret deh. Oh gue ikut seminar deh. Sekarang nggak bisa, semua via online. Nah, jadi Tuhan kondisikan, ya cuman satu, kita kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga. Yuk kalau benar Tuhan udah segera datang gitu ya, jangan pernah lupa gitu ya, cerita Lazarus miskin sama orang kaya, ya ternyata di sorga dan di neraka bisa ngeliat-lihatan tuh, bisa ngobrol lagi loh. Nah, kebayang nggak kalau orang rumah kita ada yang nggak diselamatkan? Tapi kakak percaya begini, firman Tuhan ya dan amin. Amin. Satu orang percaya, seisi rumah. Nah, berarti tugas semua yang di Mangga Besar tetap jadi orang percaya. Amin. Jangan mundur. Capek gue ibadah. Nah, berarti nggak percaya. Ngapain persembahan ini? Ngapain ikut doa? Nggak dijawab juga, mati aja tuh, sakit aja tuh. Nah, itu berarti nggak percaya. Nah, balik. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Amin. Ya, kita lebih kepengen teman sekolah, teman kantor, ya nggak salah. Tapi Tuhan tetap balikin, yuk rumah juga nih. Nah, itu yang kakak rasa salah satu. Tentu masih banyak lagi gitu ya. Tapi kalau kakak dapat rema, Tuhan mau kita menangin keluarga. Seperti itu. Oke. Nah kak, terus juga ya kak ya, kan di masa kayak gini kak, gimana nih kak kita untuk pelayanan gitu kak? Oke. Ya, aneh ya. Iya kak. Aneh. Sebenarnya kalau kamu aja aneh, gimana kakak? Kalian, kamu pala 1, pala 2? 2. Udah dua juga ya. Ya. Nah, kita ingat 2019 gembala sidang kita ngomong tentang Yeremia Generation. Nah, begitu akhirnya kita padetin gitu ya di doa pengerja masa yang lalu, kita tahu Yeremia Generation adalah generasi 30 ke bawah. Ya, 30 ke bawah, kalian gitu ya. Nah, Pak Niko selalu bilang gini, generasi Yeremia akan bangkit satu generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan dan melayani Tuhan seperti belum pernah sebelumnya. Nah, siapa Yeremia? Nah, siapa itu Yeremia? Yeremia adalah nabi muda yang melayani pada zamannya. Jadi gini, di antara semua nabi-nabi yang paling muda itu Yeremia. Wah, kebayang dong, nggak dianggap, ngomong dikelecehin. Udah lu anak kecil ngerti apa sih? Wah, gitu loh ya. Dan kemudian ada sesuatu yang lebih berat lagi adalah Yeremia harus menyampaikan suara Tuhan yang bertentangan dengan suara mayoritas. Kakak ulang ya. Yeremia harus membawa suara Tuhan yang bertentangan dengan suara mayoritas. Contoh mungkin yang sederhana, yang sekolah ya. Yang lain nyontek, lu nggak boleh nyontek. Atau kalau yang mulai udah kerja, yang lain korupsi, kamu nggak boleh korupsi. Nggak bisa. Yang lain pornografi, normal lah laki-laki. Iya ini kita laki semua nih ya. Nggak ada yang perempuannya gitu ya. Nggak boleh. Yeremia membawa suara Tuhan
yang berlawanan dengan suara mayoritas pada masa itu. Menyebabkan apa yang terjadi? Yeremia disesah. Ya, ini ayat-ayatnya nggak keburu. Apalagi yang terjadi? Yeremia dipasung. Wah, dia ngalamin yang nggak enak. Tetapi yang luar biasa, Yeremia walaupun dia nabi muda, dia melayani sebagai nabi di 5 periode raja. Jadi kebayang nggak? Ini raja udah ada yang ditangkap, ada yang mati, ada yang udah tua, sakit, sampai 5. Dia masih tetap melayani. Nah pertanyaannya, masih nggak setia Jeremia generation untuk melayani Tuhan? Nah demikian juga para pengerja ya, diaken, semua guru-guru sekolah minggu, masih nggak kita melayani? Ya dulu ada lagu yang sering kita nyanyiin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oke, ujiannya di mana? Ujiannya di COVID ini. Dulu mah ke gereja, ya iyalah. Di gereja ada AC, di rumah nggak ada AC. Atau gini, senang ke gereja, kenapa? Di rumah ribut melulu, ya enakan ademan di gereja lah. Ngerti ya? Ngerti. Nah, tapi begitu ada COVID, gereja nggak kemana-mana, tapi nggak boleh. Nggak boleh, kerumunan nggak boleh. Jakarta lebih horor lagi. 5 orang bisa digebrak sekarang. Iya. Betul ya? Betul. 5 loh, itu bukan kerumunan lagi. Itu mah banyak dikit udah kena tuh. Masih nggak kita tetap melayani? Ingat ya, yang Pak Niko sering katakan, generasi yang cinta mati-matian, ya taunya cinta mati-matian dari mana? Masih nggak baca Alkitab di momen begini? Terus minta maaf kalaupun ada yang ngalamin kedukaan, di PHK, bangkrut, apalagi? Kehilangan keluarga kehilangan orang yang dikasihi. Masih nggak kamu tetap baca Alkitab? Nah, kalau kamu masih tetap baca Alkitab, kamu tetap beribadah. Nah, itu tanda setia. Nggak ada ujian yang lebih berat dari COVID ini. Nggak ada. Ya bingung boleh. Tapi jangan kelamaan. Kakak-kakak sekolah minggu harus segera bangkit. Itu adik-adik gimana? Loh, wah susah nunggu ntar gereja buka. Kapan? Dulu kita berharap Mei buka. Kagak bisa. Oh dulu kita berharap Desember dah. Lah ini udah abis Natalan tetap online. Ya kan gak bisa juga tahun depan. Gak tahu. Angkanya naik terus. Nah justru dalam mencintai Tuhan dan melayani seperti yang belum pernah. Loh itu kan nubuatannya begitu. Belum pernah. Lah kan kita gak pernah pelayanan online. Kita pakai sosial media buat apa sih? Nyari pacar. Hobi. Iya. Anak GC main game. Drama Korea. Apalagi? Kalau yang dewasa muda, sosial media pakai apa? Jualan. Jualan. Mana ada yang pernah kepikir pakai sosial media untuk melayani Tuhan? Nah, ini yang Tuhan bilang, melayani seperti belum pernah sebelumnya. Dan kemudian ada satu dampak yang lebih luar biasa. Ini coba ya. Oh, Rabasya. Ini bahasanya enak gak enak gitu ya. Iya, Kak. Di masa lalu kalian pelayanan di mana? Di sekitar sini, Kak. Mangga Besar. Mangga Besar. Betul nggak? Betul, Kak. Speakernya nggak bisa ditaruh di depan kan? Enggak, Kak. Biar semua mendengar. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Wah, digebrak gitu ya. Nah, terus Yeremia itu dikatakan begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar, aku telah menguduskan. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, kadang ya ada orang bilang gini, aduh firman Tuhan itu bombastis ya. Saking bombastisnya, realisasinya bagaimana? Wih, bangsa-bangsa. Gue bayar kontrakan aja nangis. Wih, bangsa-bangsa. Gue kuliah aja nggak tahu nih, bisa atau enggak nih. Wih, bangsa-bangsa. Gue masih naik angkot. Masa naik angkot sampai ke bangsa-bangsa? Nggak bisa dong, ya kan? Nah, itu antara firman yang dikatakan bombastis dengan kenyataan, ya. Nah, tapi kan kita orang percaya. Kalau orang percaya, berarti cuma satu kata, amin.
Ya, ingat DNA kita prajurit-prajurit yang Gagah perkasa. gagah perkasa. Udah amin. Pak Nikola bilang gini, udah percaya aja. Ucapkan. Karena aku percaya, aku berkata-kata. Wah, jangan karena aku tidak percaya, aku ngomel. Ini gereja apa sih maunya? Ah tuh ngomel kan? Oh kebayang gak geng ngomel-ngomel Tuhan datang. Aduh ngeri banget. Ngeri banget. Nah so gimana caranya pelayanan ke bangsa-bangsa? Ya lewat YouTube ini. Lah YouTube kan yang nonton bukan cuman di Indonesia. Orang Indonesia yang ada di Eropa bisa nggak? Bisa. Kakak percaya ada jemaat pengerja Mangga Besar yang sekarang ada di luar kota. Justru bisa ibadah. Dulu nggak bisa. Lah dulu dia ibadah di daerahnya dia. Sekarang dia mau ibadah di Mangga Besar bisa nggak? Bisa. Yang udah di luar negeri kerja gitu kan atau kuliah. Dia bisa ibadah di Mangga Besar? Bisa. Nah ini. Jadi betul COVID itu membawa banyak cerita sedih. Tapi COVID ini juga new dimension gitu ya. Nah tapi tentu COVID-nya tetap kita tolak. COVID-nya tetap kita patahkan kuasanya. Ya, tapi ternyata dari hal yang virus yang dibilang virusnya perkasa kalah sama sabun. Tapi kalau kita anggap remeh, waduh urusannya nyawa, betul ya. Ini virus yang kecil, tapi dampak yang dibawa sebenarnya luar biasa. Salah satunya untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau pakai, wah andai gitu ya, Mangga Besar, yuk coba gitu ya. Sosial medianya ngerekam deh lagi nyembah Tuhan. Ya, ku berjuang atau apa? Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, nyanyi gitu ya. Posting tuh di Facebook, di YouTube. Yang nonton siapa? Yang nonton banyak. Bisa teman-teman, bisa juga yang bukan yang teman, betul kan? Nah itulah melayani Tuhan dengan cara yang baru. Tinggal teman-teman, wih rohani kali sekarang. Wih udah jadi orang gereja dia. Ah ya bisa. Ya. Nah tapi di musim ini semua bisa melayani Tuhan. Dulu kan oma opa bingung mau pelayanan apa ya. Ya mungkin saat ini pun ibadah bingung. Nah itu sebabnya Yeremia bantu oma opa untuk bisa ibadah. Ya kan yang harus puterin YouTube-nya kalian. Yang harus nemenin ya kalian. Nggak ngerti mereka. Mereka kangen dengan gereja gitu ya. Nah jadi termasuk para pengerja yang masih dapat jadwal untuk melayani taping. Lakukan yang terbaik. Kenapa? Jadi gini, bukan cuma suara yang gak fales, bukan. Tapi kita minta hadirat Tuhan. Yang ditunggu sama semua jemaat, ya dari anak-anak kecil sampai oma opa, yang ditunggu itu cuma satu, hadirat Tuhan. Jadi sebenarnya kalau ditanya nih, kangen apa? Sebenarnya bukan kangen gereja, kangen hadirat Tuhan. Nah cuman dulu hadirat Tuhan kita lebih bisa ngerasain di mana? Di gereja. Ya kan kalau di rumah lagi nyembah tiba-tiba ada yang bilang, ambilin air. Ya bubarlah konsentrasi. Nah kalau di gereja kan enggak. Ya, nah lewat keadaan ini harusnya jangan berhenti pelayanan. Kakak percaya begini, anak dewasa muda, anak JC, kakak-kakak sekolah minggu, begitu kalian bisa tetap melayani, kalian akan ngajarin adik-adik kalian, kalian akan ngajarin orang tua kalian, kakak-kakak kalian untuk bisa terus melayani. Udah buktiin. Gini, bahasa kakak. Pernah sakit hati nggak? Pernah. Pernah kekurangan nggak? Pernah kak. Pernah sakit nggak? Pernah. Pernah kecewa nggak? Pernah. Pertanyaannya begini, kecewa, sakit hati, dibombardir sama setan. Tetap melayani nggak? Tetap melayani nggak? Tetap. Wah, nah setan kasih terakhir COVID. Pertanyaannya gini, masih tetap melayani nggak? Nangkep maksud kakak? Masih. Biarlah apapun yang dikerjakan setan, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Ya,
Jadi ya harus beradaptasi. Wah, mimbarnya nggak ada. Ada online. Ntar kalau YouTube-nya down, baru kita pikirin cara yang lain. Baru kita pikirin platform yang lain. Ya, kalau sekarang ada, ayo terus masuk. Begitu kepengen, pasti ada jalan. Amin. Mungkin yang ini kakak kasih satu statement begini. Orang yang punya hati pasti dapat jalan. Amin. Orang yang nggak punya hati punya banyak alasan. Iya. Udah nggak bisa. Udahlah, lu emang nggak ada hati. Nggak enak ibadah. Udah emang nggak pengen ibadah. Tapi kalau emang dia kepengen, selalu ada jalan. Amin. Nggak ada mentok. Kenapa? Kepengen. Iya. Nah, itulah yang dikatakan segenap hati. Amin. Oke. Nah, kita next ya, Kak. Kan tadi Kakak juga bilang, kita kan emang dipaksa untuk di dalam keluarga kan, Kak. Yang tadinya kita cuma ketemu palingan malam, sejam 2 jam nggak nyampe, sekarang full dari pagi sampai malam. Ketemu itu terus kan pasti ada kayak, kadang saya aja di rumah, kayak suaranya sering nyolot atau apa kan jadi timbul masalah kan, Kak. Nah, ada beberapa pertanyaan gimana sih, Kak? Caranya sekarang kan kita maksudnya di rumah masing-masing dan gereja kan nggak ada kan. Gimana sih caranya kita tetap on the track sama Tuhan padahal lingkungan kita tuh di sekelilingnya kita nggak mendukung, Kak. Misalnya lingkungan kecil kita emang kita yang pertama satu-satunya kenal sama Tuhan nih. Kan agak susah kan, Kak. Gimana sih, Kak, caranya itu? Oke. Nah, kita balik ke Matius 5. Matius 5 bilang begini, kamu adalah garam. Besi kena garam apa yang terjadi? Karat. Jadi yang menang siapa? Garam. Betul ya? Betul. Coba aja lo makan kasih sesendok garam. Percaya nggak dimakan? Iya. Sesendok. Terus garam ya, garam itu murah. Garam itu murah. Nggak ada lah orang yang nggak bisa beli garam. Nah, sering kita merasa murah. Saya nggak pinter, saya nggak cakep, saya nggak kaya. Terus apa? Rendah diri. Nah, kayak garam. Garam sama emas kan beda. Iya. Iya, minder lah garam kalau diaduk gitu kan. Iya. Gila, satu emas mau berapa ton garam? Betul kan? Iya kan? Nah, tetapi garam itu memberi rasa. Garam itu memberi rasa. Ya, makanan favorit sebelum pandemi, gorengan. Gorengan, waktu kita makan enak, kita ingat garam nggak? Enggak. Enak banget. Padahal kebayang nggak itu gorengan kalau nggak ada garam? Nggak enak, Kak. Bisa tawar. Iya. Hambar gitu loh. Iya. Nah, walaupun kecil, tugas kita itu memberi rasa. Jadi gini, jangan maaf kata gitu ya. Jangan cengeng. Wah, saya orang percaya sendiri di rumah. Lah emang garam. Lah Tuhan Yesus waktu datang ke muka bumi juga sendirian. Dia nggak bawa seluruh panglima malaikat bala bantuan di sorga. Enggak. Tetapi walaupun, maaf kata, minoritas. Walaupun sendiri. Dia adalah garam. Lampu, pelita. Kamu adalah terang dunia. Pelita banyak atau dikit? Dikit lah. Kalau banyak dikit. Kebakaran. Iya. Lilinnya satu. Iya. Kalau banyak itu kebakaran. Enggak, satu. Ya kan? Satu menerangi seluruh ruangan. Ya kalau banyak masak itu namanya. Ngerti ya? Panas jadinya. Gitu. Nah, kamu yang akan memberi rasa. Wah, diteken. Mertua nggak suka sama karena saya Kristen. Papa mama nggak suka kasarnya. Wah, kakak punya banyak anak rohani. Kakak punya anak rohani yang namanya dicoret sama papanya dari hak warisan. Dicoret. Lu anak kurang ajar lu, begitu tahu baptis. Coret. Terus apa yang dilakukan? Dia tetap senyum, dia kasih kunci mobil. Papa, aku tetap hormat sama papa.
thank you papa udah kuliahin aku. Ya udah pa, nggak apa-apa, ini kunci mobil aku kasih ke papa. Dia naik angkot. Ini serius. Dia naik angkot. Tapi mau tahu sekarang, dia buka toko komputer, diberkati. Dia buka cheesecake, diberkati dari Sumatera sampai ke Kalimantan. Kalimantan mendadak buka, minta juga. Terus begitu Imlek datang kan, tetap dia datang. Papa ulang tahun tetap datang. Tetap disindir-sindir, anak kualat. Dia tetap senyum. Enggak lah Pak, aku sayang kok sama Papa. Sekarang dia punya anak, anaknya cucu kesayangan. Wah, kakak udah bilang gini, wah kalau papamu udah sayang tuh sama anak kamu, udah percaya, bentar lagi pasti ikut ke gereja. Nah itu, jadi gini, jangan, wah saya cuma sendiri, wah saya disusah, ya emang susah. Garam itu memberi rasa. Begitu kita dapat rasa, garamnya apa yang terjadi? Habis. Pelita itu nyala. Kita bisa bikin PR, bisa kerja. Tapi apa nasib lilin itu? Habis. Gak apa-apa kita habis. Yang penting keluarga kita diselamatin. Amin. Jadi jangan marah, jangan balas. Oh lu gitu sama gue. Ingat gue, ya bukan begitu. Ya, nggak begitu. Ya. Tuhan nggak pernah, gue ingat, ya kebayang nggak Tuhan ngomong gitu sama Petrus. Pet, lu udah nyangkal gue ya. Waduh, hancur Petrus. Iya. Waduh, Petrus masih, nggak begitu. Bahkan Tuhan sama Yudas, waktu Yudas jual Tuhan, kan Tuhan maha tahu. Tapi waktu Yudas ketemu Tuhan, dia cium Tuhan. Apa kata Yudas? Apa kata Tuhan Yesus? Untuk itukah engkau datang, teman? Tuhan gak bilang, bajingan, musuh. Enggak. Tuhan bilang gini, teman. Wah, kakak kebayang tuh ya. Hancur hatinya Yudas. Makanya dia dia bunuh diri sih. Nyesel boleh, jangan bunuh diri. Petrus juga nyesel. Ya, pokoknya dalam keadaan emosi, kecewa, jangan ambil keputusan. Diem aja. Udah mau berhenti pelayanan, udah mau keluar dari gereja, jangan. Dalam keadaan bingung, diem. Nah, kalau ambil keputusan tuh kayak Yudas tuh. Yudas keburu bunuh diri sih. Karena setelah itu kan Tuhan Yesus bangkit. Kebayang nggak kalau Yudas nggak bunuh diri? Kakak rasa ya, ini kakak rasa. Yudas kali yang pertama kali didatengin sama Tuhan Yesus. Tapi bunuh diri duluan. Nah, jangan. Kenapa bunuh diri? Dengerin suara setan. Nah emang setan adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi musuh kita bukan keluarga kita yang belum ikut Tuhan. Bukan. Musuh kita iblis. Tetap hormati orang tuamu. Walaupun disabet. Wah, walaupun dilempar asbak. Walaupun dicaci maki. Gak apa-apa. Tetap doain. Kebayang gak? Setan sakit kepala tuh. Udah gue giniin, dia masih tetap doain. Nah, itulah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, jadi ya emang fungsi kita memberi rasa, memberi cahaya. Terus ngapain? Mati. Mati untuk harga diri, mati untuk gengsi kita. Ya kan? Udah deh, nggak ada harga-harganya deh. Dianggap bodoh, lemah. Begitu ngampunin, takut aja lu bilang lo. Ilah. Ya kan? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Aduh, bodoh banget. Ya tapi Tuhan yang bilang, yang mempertahankan nyawa, kehilangan. Yang kehilangan akan mendapatkan. Amin. Seperti itu. Amin, Kak. Nah ini udah di penghujung ya Kak ya. Ya. Kok saya mau dengar nih Kak, apa pesan Kakak buat kita semua lah gitu Kak. Oke. Pesan saya untuk semua rekan-rekan di Mangga Besar,
Pertama adalah tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Oh, itu ayat sering kita ngomongin gitu kan. Nah, di saat hadirat Tuhan susah. Kenapa? Ya karena nyanyi di rumah melulu. Bosen lah. Lihat YouTube, lihat layar gitu kan. Di saat susah, justru di momen paling sulit adalah kesempatan kita membuktikan kita tetap sayang sama Tuhan. Kalau semuanya lagi gampang, duit lagi banyak, terus kita memuji Tuhan, normal. Tapi waktu mentok sulit. Ya, kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Ya, Mabes, inilah momen yang paling dekat, ini pas kita di akhir tahun, dengan Matius 25. 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Yang 5 bawa minyak, pelitanya tetap nyala. Yang bodoh nggak bawa persiapan, pelitanya padam. Ah udah deh, nggak baca Alkitab lagi deh. Ah udah deh, nggak ke gereja lagi. Ah udah deh, nggak ibadah. Nggak ada yang tahu juga. Pak Gembala juga nggak tahu saya ibadah atau enggak. Gitu kan. Ah udah deh, nggak hidup kudus lagi. Tiba-tiba mempelai pria datang. Wah, telat. Ya. Nah, inilah juga momen yang di Matius 25 yang punya 5 talenta dan 2 talenta yang dihargai, tapi ada yang 1. Yang 1 lagi diapain? Kubur. Berarti ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Nah, hati-hati. Yang enggak ngapa-ngapain dihukum. Campakkanlah hamba yang malas dan tidak berguna itu. Lalu di Matius 25 itu juga, kambing dan domba. Pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, berarti apa? Kita tetap harus nolong orang. Jaga api, Mangga Besar, jaga apimu. Tetap melayani Tuhan. Ya, kemudian tetap bekerja. Tetap bekerja. Terlebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Jangan nyusahin orang tua, jangan nyusahin sahabatmu. Yang ada bagaimana kita bisa nolong banyak orang. Jadi doa kakak dari awal pandemi, kakak punya doa baru. Tuhan, biar aku boleh mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, produktif. Nggak mau nganggur. Waduh, kakak paling nggak bisa deh. Nggak ngapa-ngapain gitu, nggak mau. Lalu yang ketiga, biarlah hidupku berguna bagi banyak orang. Amin. Ya, Mangga Besar, opsi kita cuma 2. Pertama, bisa jadi Tuhan datang sebelum pandemi ini selesai. Ayo, kita pikir semua vaksin udah ada beres. Ternyata vaksin nggak tahu. Januari udah bisa pakai, belum tahu. Belum tahu. Ini kan kenyataan, di berita semua ada. So, biarlah kalaupun sebelum pandemi ini selesai Tuhan datang, kita pasti masuk surga. Amin. Kalau kita pasti masuk surga, seisi rumah kita pasti masuk surga. Amin. Atau, kalaupun pandemi ini selesai, dan kita masih ada, Tuhan belum datang. Kebayang nggak? Kita akan masuk satu level pelayanan yang belum pernah dilihat. Wih, kebayang nggak nanti kalau udah bisa ke gereja tuh, suasananya kayak apa? Wih, lawatannya kayak apa? Gitu. Nah, so, pertama, siaplah kapanpun Tuhan Yesus datang. Yang kedua, tetap lakukan firman, hidup sehat. Kenapa? Karena kita akan masuk penuaian yang dahsyat. Amin. Ya. Ya. Oke, kita doa ya. Baik. Kita doa ya. Oh, rabasyanda karabalabalabalabala. Mari yuk. GBI Mangga Besar, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Mari yuk doa bahasa roh yuk. Doa bahasa roh yuk. Oh, rabasyanda karabalabalabalabala karabalabalabalabala. Oh, rabasyanda karaba. Jangan marah. Jangan kecewa. Jangan mundur. Mangga Besar, jangan mundur. Oh, rabasyanda karabalabalabalabala. Mungkin kamu mengalami hal-hal yang tidak enak.
di tengah pandemi, pasca pandemi ini. Mungkin kau mengalami hal-hal yang begitu berat yang mungkin orang lain gak tahu. Oh tetap percaya ya. Tetap percaya. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Oh curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Tuhan peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuanmu. Tuhan peluk para orang tua, peluk oma, opa ya Tuhan. Tuhan peluk om tante, peluk anak-anakmu ya Tuhan. Oh dewasa muda ayo bangkit. Dewasa muda ayo bangkit. Ayo bangkit anak-anak remaja, pemuda, pemudi, anak-anak sekolah minggu. Ayo bangkit. Kasihilah Tuhan Allahmu. Oh pada masa yang sulit ini. Biar kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Jangan takut, Mangga Besar. Oh PPA Mangga Besar, engkau pasti tetap sekolah dalam nama Yesus. Engkau akan kuliah, engkau pasti kuliah. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membukakan jalan. Bukan karena papa mama punya uang, tapi karena Tuhan yang mau mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Itu janji firman Tuhan. Oh semua yang bekerja jangan takut. Betul keadaan tahun depan lebih tidak jelas lagi. Tapi kita punya Tuhan yang empunya langit dan bumi. Oh tambah sayang ya sama Tuhan. Mangga Besar, ayo janji bangun subuh. Atur mesbahmu kembali. Ayo saat teduh lagi, nyanyi nyembah Tuhan, baca Alkitab lagi. Mama papa izinkan suami istrimu melihat engkau adalah manusia yang baru. Izinkan om tante, izinkan anak-anak melihat, wah papa mama saya adalah hamba Tuhan. Oh ayo jadi seperti Tuhan Yesus. Tahun 2021 adalah the years of integrity. Ya, integritas. Oh yang punya integritas itu cuma Tuhan Yesus. So biarlah kita semakin menyerupai Tuhan Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus. Anak-anak PPA, pemuda-pemudi, remaja, jadi sama seperti Tuhan Yesus. Sehingga papa mama bisa melihat Yesus ada dalam hidup kalian. Jangan takut, mama papa pasti terima Tuhan Yesus. Mereka pasti diselamatkan karena satu orang percaya, yaitu kamu. Oh Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. 9 bulan dari Maret Tuhan sudah jagai kami. Tuhan luputkan kami daripada yang jahat. Dan pada Desember ini kami masih boleh Natalan dan kami mau persiapan untuk masuk tahun yang baru. Tuhan kasih kekuatan kepada kami. Bukan karena kuat dan gagah. Tapi karena roh-Mu yang senantiasa menyertai kami. Mangga Besar, diberkatilah akademismu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu. Dan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu. Dengan berlimpah-limpah. Bawa kami semua masuk ke dalam musim yang baru. Dan biar kami semua jadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan saat ini, angkat kedua tanganmu saat ini dan terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal, selama-lamanya percaya berkati Tuhan sama-sama katakan, amin.